Halo, selamat sore Pak Ketua, Pak Yongki, Pak Riki, dan teman-teman semua. Ya, selamat sore Bapak Sore, Ibu Pak. semua. Sore semua. Apa kabar? Baik, Ya, Alhamdulillah. 1 minggu sudah berlalu dari acara kita minggu lalu. Minggu ini kita akan melakukan pertemuan anggota kira-kira selama 1 jam. Ada beberapa update yang kita perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita buat pertemuan ini dengan efisien karena nanti jam 16 harus kita akhiri karena akan masuk ke online seminar yang akan menghadirkan blibli.com. Untuk itu silakan Pak Ketua untuk membuka pertemuan kita sore hari ini. Selamat sore Pak Yongki, selamat sore Bapak dan Ibu yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Dalam undangan, Pak Yongki sudah menyampaikan bahwa setelah melewati beberapa waktu, melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan pihak pemerintah, maka sampailah hari ini kita harus dapat menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sebuah laporan. Kalau tidak mau disebut laporan, sebuah informasi, tukar pikiran, hasil daripada apa yang sudah dilakukan selama 1 atau 2 minggu terakhir. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di ruangan ini. Mohon didengar baik-baik apa yang akan dijelaskan oleh baik oleh Pak Riki maupun saya sendiri, ditambah nanti oleh Pak Yongki, dan mungkin oleh Ibu Yana, kalau beliau sudah hadir, juga oleh teman-teman yang hadir di dalam kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bertanyalah hal-hal yang perlu secara langsung, dan apabila ada hal-hal yang perlu kita kerjakan secepat mungkin dalam waktu yang sangat pendek, tidak terlalu berlama-lama, agar kita dapat menikmati hasilnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya persilahkan kembalikan kepada Pak Yongki dan Pak Riki yang akan memulai memimpin pertemuan ini. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tanpa menunggu yang lebih lama lagi, silakan Pak Riki untuk menyampaikan perkembangan apa yang telah kita diskusikan. Pak Riki ini adalah ketua tim kecil yang berhadapan dengan pihak Kemenparekraf. Silakan Pak Riki. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di ruangan ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Selamat siang Pak. Perjuangan kita tidak pernah lelah, padahal kita juga masih menunggu kepastian apa yang akan terjadi di dunia Biro Perjalanan Wisata, terutama dengan update-update yang terakhir. Nanti akan kami sampaikan juga, bukan hanya sekedar mengenai apa yang telah kita lakukan di minggu kemarin. Memang dalam hal ini saya ditugaskan oleh organisasi untuk berkomunikasi secara aktif, terutama dalam rangka dana hibah yang pertama, dan yang kedua dalam rangka soft loan. Perlu kami sampaikan atau laporkan bahwa mengenai dana hibah ini sudah sedikit mengerucut, karena minggu lalu saya dihubungi oleh salah satu seperti itu Wakil Direktur Bagian Investasi, Bapak Mugianto, yang kebetulan beliau mengadakan perjalanan ke Medan untuk ada pertemuan dengan Kepalinas Pariwisata Sumatera Utara. Dan dalam kesempatan itu, beliau meminta minta kontak tim dari Intoa yang berdomisili di Medan, dan saya atas persetujuan Pak Ketua memohon Pak Indra untuk bisa bertemu dengan Pak Mugianto di Medan. Pertemuan itu terjadi pada hari Minggu sore kemarin,
Dan sepertinya Pak Indra juga ada informasi yang akan bisa disampaikan. Pak Indra sudah berkomunikasi dengan saya juga, apa yang telah dibicarakan, dan format apa yang harus dilakukan, dan poin penting apa yang harus kita siapkan dalam rangka persiapan hibah. Karena ini format ini masih terus digodok, bagaimana cara untuk kita mendapatkan hibah atau klaim yang akan disalurkan di tahap hibah tahap kedua ini. Lalu yang kedua mengenai soft loan. Yang mengenai soft loan, saya pada hari Rabu kemarin menerima WhatsApp dari tim pembiayaan Kemenparekraf, yang mana pagi-pagi saya sudah di WhatsApp dengan Mas Dudi mengatakan bahwa ingin menindaklanjuti hasil dari pertemuan INTOA dengan tim pembiayaan, yaitu dengan Ibu Hanifah Makarim dalam hal ini sebagai direktur. Dan sepertinya ini ada perjuangan yang cukup alot, karena pada waktu pertemuan pertama dengan pihak LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang kita engage atau kita diajak oleh Kementerian Pariwisata untuk bergabung pada waktu itu, memang posisinya tidak semudah yang kita pikirkan. Semudah ini dalam hal ini bukan mudah ini dalam hal sesuatu. Ada yang Tes 1, kedengeran Pak Yongki? kedengeran. Ini ada yang mempergunakan dua gadget feedback. Sekarang? Sudah, oke. Oh, masih. Dari mana feedbacknya? Pak Wayan di itu dulu. Hah? Di mute dulu. Sekarang bisa? Oke. Sekarang bisa ya? Bagus ya? Sekarang bisa. Oke. Jadi dengan LPI sebetulnya kami memohon pada waktu itu sesuai dengan arahan LPI juga, dan ini mengingat LPI mempunyai pengalaman dengan Kementerian Perdagangan mengenai pinjaman atau jaminan atau pembiayaan ekspor, yang mana Kementerian Perdagangan untuk ekspor mendapatkan pinjaman atau soft loan dengan bunga hanya 1%. Oleh sebab itu, pada waktu pertemuan pertama dengan pihak Kemenparekraf, maksudnya dari tim INTOA dan LPI, mereka mengajukan atau kenapa Kemenparekraf tidak meminta kepada Kementerian Keuangan untuk dibuatkan format yang sama dengan Kementerian Perdagangan, yaitu dengan bunga 1% ditambah dengan grace period 2 tahun. Nah, ini sudah dilakukan, laporannya dari Kemenparekraf pun sudah melakukan itu, dan kami sudah mendapatkan jawaban bahwa dari pihak Kemenparekraf ingin mengajak pihak INTOA untuk bersama-sama membuat satu kajian, karena Menteri Keuangan ini minta kajian diberikan contoh juga kajian mengenai pengembangan destinasi wisata Mandalika. Terus terang aja, saya begitu menerima itu agak sedikit tidak keberatan, namun yang menyusun sebaiknya jangan dari pihak INTOA, karena itu kajian itu kan perlu penelitian yang sangat mendalam. Akhirnya saya berkomunikasi dengan Pak Dedi dari Kemenparekraf yang diserahkan tugas. Pak Dedi, kami sanggup mensupport apa saja, data apa saja, dan bagaimana apa bisnis yang kita bisa dapatkan atau potensi apa yang kita bisa dapatkan. Tapi jangan kami diminta untuk membuat suatu kajian. Karena membuat satu kajian ini nggak mudah. Terus beliau mengatakan tidak apa-apa, Pak. Mas Riki, masalah di sinyal. Kemungkinan besar Senin atau Selasa besok akan saya tindak lanjuti mengenai persiapan pembuatan kajian ini. Yang mudah-mudahan mereka pun sudah membuat satu format atau membuat satu draft kajian, dan kita hanya tinggal memberikan masukan atau koreksi dan lain-lain. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah, yang ketiga, memang
kemarin saya kebetulan ada berkomunikasi dengan Ibu Nia dari pemasaran, dan juga mungkin semalam juga ada yang nonton ya di Metro TV ya, mengenai pariwisata outlook tourism Indonesia gitu. Itu terkesan bahwa pemerintah sekarang lebih fokus ke domestik. Jadi wisatawan mancanegara seperti statementnya Pak Menteri di Metro TV, saya perhatikan bahwa beliau mengatakan Wisman mah gampang, yang penting kita majukan dulu di bulan-bulan ini dengan domestik karena kita mempunyai potensi kelas menengah untuk domestik yang cukup banyak. Ini statementnya beliau. Ini kan sepertinya mempertegas statementnya Pak Luhut pada waktu tahun lalu yang kita pernah bahas juga. Dan Bu Nia pun berkata yang sama. Pada waktu saya ada kesempatan bertelepon dengan beliau 2 hari yang lalu. Beliau mengatakan bahwa memang fokusnya akan ke depannya akan ke domestik dulu, Pak Riki. Jadi kita mesti sama-sama bagaimana mengembangkan domestik. Itu saja yang saya bisa laporkan. Nah, kita juga mesti harus mengantisipasi karena pada waktu pembicaraan saya dengan Ibu Nia pun agendanya sebetulnya adalah pasca vaksin. Pasca vaksin ini setelah vaksin sudah ditemukan, vaksin sudah mulai dijalankan, dan kemungkinan besar di Eropa itu atau di beberapa negara itu bulan April sudah selesai divaksin. Lalu apa posisi kita? Kami juga mengambil sampling dari negara-negara tetangga seperti Thailand yang sudah menyatakan bahwa yang sudah divaksin mempunyai sertifikat silahkan bisa masuk ke Thailand. Lalu yang kedua, semalam saya lihat di channel Euronews, pemerintah Denmark akan mengeluarkan namanya vaksin paspor. Jadi semua yang traveling harus membawa vaksin paspor. Ini kan sesuatu sebetulnya yang harus diantisipasi sebetulnya dengan pemerintah kita, terutama penggunaan pariwisata, sehingga membuat rencana atau planning yang bisa kita pakai untuk melakukan kalkulasi ke depan. Nah, hal ini sudah barang tentu kita berharap jika di antara kita ini, maksudnya di antara anggota atau pengurus bertemu dengan pejabat terkait bisa didorong mengenai hal ini. Karena terus terang aja vaksin ini game changer, merubah semua simulasi atau merubah peta kegiatan yang ada di dunia. Ini saja yang saya sampaikan, Pak Ketua, Pak Yongki. Mungkin ada pertanyaan, kita ada waktu untuk saling bertanya, saling melengkapi. Mungkin Pak Indra juga mau menambahkan dari hasil pertemuan dengan Pak Mugianto dari Kemenparekraf pada hari Minggu. Silakan waktunya Pak Indra. Ya, selamat sore teman-teman rekan-rekan semua. Memang betul seperti yang Pak Riki katakan, hari Minggu kami ya lepas maghrib lah jam 7 lebih. Saya akan ada bertemu dengan Pak Mugianto bersama seorang ibu namanya Ibu Telma. Jadi kita banyak membicarakan panjang lebar mengenai rencana untuk diberikan dana hibah. Kesan saya bahwa sejauh ini mereka sudah setujui bahwa nanti salah satu syaratnya yaitu dari PPN dan PPH Badan. Sekarang ditambah lagi dengan TDUP. Karena menurut beliau ini banyak sekali juga yang belum mempunyai TDUP. Beliau memberi contoh yaitu di perhotelan, katanya di daerah Banten, Tangerang sana banyak hotel-hotel yang sudah sekian tahun berdiri tanpa TDUP. Ya memang kalau kita mengkaji ulang kita bertanya ya, bagaimana kerjanya Pemda sampai perusahaan seperti hotel yang gitu besar pun tidak mempunyai TDUP. Kalau travel mungkin bisalah nyelinap ada yang kantor di rumah segala macam. Nah, kembali lagi kita bicarakan soal TDUP. Selain TDUP juga ada wacana bagaimana bisa mengetahui data dari PPN dan PPH. Kalau perusahaan terbuka, katanya seperti Panorama,
itu mungkin bisa langsung dilihat. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terbuka, itu wacananya salah satu mungkin perusahaan itu membuat statement bahwa data dia itu boleh dibuka supaya bisa diketahui berapa yang dia bayar dan segala macam. Nah, mumpung kita di masalah dana hibah, mungkin Pak Riki nanti bisa pertanyakan dana hibah yang kita terima seandainya kita terima dan mudah-mudahan bisa kita terima dalam waktu yang tidak terlalu jauh, apakah dana tersebut nanti dikenakan lagi pajak? Karena itu kan sebagai income. Karena mengapa saya mengatakan itu? Karena kami juga barusan selesai diaudit oleh kantor pajak, di mana itu setiap sen pendapatan itu dipertanyakan. Income dari ini ada pajaknya enggak? Income dari itu ada pajaknya, segala macam. Nah, jadi itu juga saya pikir perlu dipertanyakan supaya nanti jangan rancu yang terima dana hibah itu dikejar-kejar sama pajak. Oke, jadi kembali lagi ke TDUP. Jadi Pak Mugianto itu rencananya sesudah menghadap kepada Kadis Pariwisata Sumatera Utara, mereka akan evaluasi untuk datang kembali lagi ke Medan untuk membuat seperti seminar kepada semua agen-agen yang belum mempunyai TDUP. Saya juga telah memaparkan salah satu kendalanya kita kalau mengurus TDUP khusus Medan, di luar daerah Medan saya kurang tahu, antara lain memang diminta yaitu surat domisili bahwa kita memang berkantor di sini. Nah, anehnya kalau di Medan, karena mungkin ada istilahnya sumut, semua urusan mesti uang tunai, itu dapat domisili itu nggak murah. Contohnya kami sendiri kalau mau domisili itu 1 juta rupiah. Dan kwitansi sampai kiamat pun tidak akan kita terima. Jadi kita pintar-pintar lah negonya. Nah, saya juga ada unek-unek yang saya sampaikan, masalahnya di surat domisili ini, kita perlu surat domisili yang asli. Contoh, saya atau kami membeli bus untuk mengurus STNK-nya, Samsat perlu dan surat domisili. Tapi nggak mau kopinya, diambil yang asli. Terus saya mengurus lagi izin transport ke Dinas Dirjen Perhubungan Darat. Minta juga domisili, juga minta yang asli. Berarti 2 kali saya ngurus. Nah, nanti urusan yang lain lagi, pokoknya setiap urusan minta 1 yang asli. Jadi kalau kita berurusan 3 instansi, 3 domisili, ya pikirnya 3 juta. Jadi itu salah satu mungkin penyebab saya bilang agen-agen kecil itu tidak terlalu menggubris soal TDUP. Selain itu, memang pemerintah daerah pernah mengeluarkan peraturan bahwa agen-agen kecil tidak membutuhkan TDUP. Dan yang sudah punya TDUP pun, kalau saya tidak salah ingat, ada menteri yang waktu itu, kalau nggak salah Menteri Perdagangan yang orang Golkar, mengatakan TDUP tidak perlu diperpanjang lagi. Jadi yang sudah ada tetap berlaku. Nah, yang sudah ada NIB memang tidak dipersoalkan, karena untuk mendapat NIB kan harus lampirkan data-data antara lain TDUP. Tapi kesannya nanti bahwa TDUP itu bukan khusus eksklusif untuk anggota INTOA, tapi untuk semua travel agent. Karena mereka kepingin dana hibah itu diterima oleh sebanyak mungkin travel, baik travel agent maupun tour operator. Oleh karena itu Pak Mugianto meminta saya sekiranya jadi mereka membuat seperti seminar singkat di sini, dan pada hari yang sama mereka nanti akan membantu mengeluarkan TDUP tersebut dengan iming-iming kemungkinan besar itu gratis. Minta kami sosialisasikan dan menggarap sebanyak mungkin yang bisa ikut sesuai allotment yang mereka akan sampaikan. Jadi tidak saja ke INTOA, tapi ke ASITA atau asosiasi lain juga, termasuk mungkin Astindo dan sebagainya. Nah, sejauh ini memang informasi dari beliau itu sangat menjanjikan. Mereka hanya lagi menyusun gimana kriterianya, karena mereka juga nanti harus mempertanggungjawabkan. Jadi mereka bilang sangat sayang sekiranya perusahaan
yang wajar mendapatkan dana hibah, PPN dia sudah bayar, PPH dia sudah bayar, tapi waktu dicek TDUP-nya nggak ada. Nah, kalau TDUP-nya nggak ada, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan dana hibah tersebut. Nah, jadi saya lagi menunggu jawaban atau informasi berikut dari Pak Mugianto, kapan beliau datang lagi untuk membuat seminar TDUP. Jadi ya, sampai sekarang masih kami menunggu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama supaya progres untuk dana hibah itu bisa berlangsung sesuai harapan kita semua. Sekian dulu laporan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Indra. Waduh, sangat komprehensif sekali. Memang kembali lagi TDUP ini sangat penting karena memang dari pembicaraan pertama pun juga beliau mengatakan bahwa TDUP ini akan dipakai acuan untuk dana hibah. Dan dana hibah itu sempat disebutkan ke Pak Indra ya Pak ya, totalnya berapa ya Pak? Dan yang sudah disiapkan. Eksplisit ya? Tidak, tapi sudah ada dana 2,6 T dialokasikan untuk dana hibah. Oke. Terima kasih Pak. Itu yang kami bisa sampaikan. Jadi teman-teman yang belum punya DDUP mungkin bisa dari sekarang bisa menyiapkan surat-suratnya sehingga kalau terjadi pun mungkin juga ini coaching klinik mengenai TDUP dilakukan di Sumut mungkin karena di Sumut banyak ininya Pak ya, banyak perusahaan yang tidak ada TDUP tapi terdaftar sebagai izin pariwisata mungkin ya Pak ya, atau ya. Berusaha dalam bentuk pariwisata. Demikian Pak Ketua atau Pak Yongki yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ricky, Pak Indra, informasinya. Dari hasil pembicaraan tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa untuk proses hibah ini kita membutuhkan TDUP. Pertanyaan saya, apakah TDUP yang versi lama atau TDUP yang dikeluarkan dari OSS? Karena pada saat kita memproses NIB, ada tindak lanjut dari NIB tersebut menuju ke TDUP juga sampai dengan keluar OSS-nya. Apabila suatu perusahaan sudah mendapatkan OSS, maka semua sudah lengkap. Di dalam OSS tersebut ada domisili, ada TDUP, dan surat-surat penting lainnya. Dengan adanya OSS tersebut, secara teorinya kita tidak perlu mempersembahkan kopi atau apapun, asal QR code-nya mereka bisa scan, maka isi perut perusahaan kita masing-masing itu terlihat di sana. Nah, persoalan kita adalah masih belum jelas. Saya sempat bertanya kepada Pak Riki, apakah TDUP yang versi lama? Kalau seandainya TDUP yang versi lama, artinya dia terakhir sekali diterbitkan di tahun 2017 atau 2018. Karena setelah masuk 2019, TDUP sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena sudah digantikan dengan OSS. Jadi apabila memang TDUP-nya yang diperlukan, apakah TDUP-nya mau diperpanjang? Silakan, mungkin Pak Riki bisa menjawab dengan singkat karena masih ada agenda lainnya yang perlu kita sampaikan. Silakan. Saya belum klarifikasi itu Pak, karena cuma hanya bilang TDUP saja, TDUP yang berlaku. Hanya itu saja. Jadi saya belum klarifikasi, terus terang saja mengenai TDUP, karena TDUP dan atau NIB itu saja informasinya, lalu yang masih berlaku, hanya itu saja Pak. Oke, jadi, baik. Nanti akan kita klarifikasi kembali lagi. Baik, terima kasih. Asumsi saya adalah TDUP yang berada di dalam NIB, yang dalam proses ke OSS. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk urusan TDUP ini dan untuk urusan surat-surat legal lainnya, kami dari IINTOA ingin membantu teman-teman semua dengan bukti bahwa Bapak Ibu adalah bagian dari tour operator, Inbound Tour Operator Association. Kami akan mengeluarkan sertifikat untuk keanggotaan. Saat sekarang Bapak Ibu,
keanggotaan kita sudah mencapai 198. Sudah terdaftar 198 anggota yang mendaftarkan via online. Dari 198 anggota itu, 89 itu sudah menyampaikan berkas aslinya. Oke, tahap berikutnya, Sekretariat Intoa akan memproses sertifikat keikutsertaan sebagai anggota asosiasi. Segera akan diterbitkan sesuai dengan hasil rapat kita, rapat pengurus beberapa saat yang lalu untuk mengisi kas Intoa untuk berjalannya roda organisasi, maka sertifikat itu akan dikenakan biaya. Perlu dicatat bahwa hingga saat ini, sejak Intoa berdiri, pengurus sudah menetapkan hingga Juni 2021, keanggotaan kita tidak dikenakan iuran anggota sama sekali. Tetapi keuangan Intoa yang merupakan hasil saweran daripada para pendiri itu semakin menipis. Organisasi harus berjalan. Ada administrasi-administrasi yang harus kami lakukan, termasuk bayar notaris dan lain sebagainya. Maka adalah bijak keputusannya bahwa menerbitkan sertifikat itu akan dikenakan biaya. Mungkin Mas Riki atau Pak Paul ingin menyampaikan mengenai sertifikat ini. Sebentar, barusan Pak Indra. Mohon pamit. Oh, mohon pamit. Oke. Ya, Pak. Silakan mengenai sertifikat ini dibicarakan sebentar, Pak Ketua atau Mas Riki. Pak Riki dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Yongki. Memang dalam hal ini kita berusaha untuk memaksimalkan dana yang masih ada dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilaporkan secara transparan juga oleh pihak bendahara, dan sesuai tadi statement dari Pak Yongki bahwa memang kita anggota itu tidak akan dikenakan iuran sejak satu tahun terhitung sejak Juni 2020, jadi sampai dengan Juni 2021. Nah, mengapa kita memerlukan sertifikat keanggotaan? Ini kita memang terus terang saja mensyaratkan kepada Kemenparekraf untuk membuktikan bahwa kita memang adalah inbound tour operator. Ya, jadi karena pada waktu kita pertama kali mengadakan pertemuan dengan pihak Kemenparekraf, terutama tentang dana hibah, mereka mempertanyakan beberapa asosiasi yang lain, yang mana kita juga menerangkan asosiasi ini apa, dan kami lebih detail menginformasikan atau memperkenalkan apa itu Intoa. Dan terus terang bahwa Intoa ini sekarang sifatnya sudah legal karena sudah terdaftar di Kemenkumham, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu kami dari pengurus, saya sebagai sekretaris mengharapkan anggota yang hadir atau anggota yang terdaftar untuk mulai membuat sertifikat, yang mana sertifikat itu akan dicetak, dan juga hasil dari sertifikat atau selisih hasil sertifikat itu akan dijadikan dana operasional tambahan dana operasional yang akan dipakai oleh Intoa atau pengeluaran di Intoa sendiri. Nah, untuk berapa yang harus kita bayar untuk sertifikat nanti bisa disebutkan oleh Pak Ketua yang memutuskan berapa, karena kita sudah berembuk, sudah berbicara sebaiknya bagaimana, dan kami berharap sekali dukungan dari para anggota dalam hal ini. Kami menyadari bahwa banyaknya kesulitan yang kita hadapi saat ini, namun kami percaya demi kelangsungan organisasi ini, kita memang memerlukan biaya operasional yang mungkin sehemat mungkin, tapi ya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami persilahkan Pak Ketua. Terima kasih Pak Riki, Pak Yongki, Ya, makasih. Bapak dan Ibu semua.
Selamat sore. Selamat sore. Ya, kami sepakat yang pertama untuk sertifikat satu perusahaan itu sebesar 750.000. Saya mendengar bahwa beberapa anggota mengatakan itu terlalu murah, Pak. Kalau memang kami mendapat dana soft loan, kami mendapat dana hibah, maka apa yang dilakukan oleh IINTOA itu sebetulnya terlalu banyak dan upaya terlalu keras. Masa hanya dikenakan 750.000, Pak? Ya sudahlah. Kalau itu 750.000 dianggap terlalu kecil, maka kami membuka, saya katakan secara jujur, kami membukakan kepada mereka yang secara sukarela memberikan kepada IINTOA. Berapa saja. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, ada anggota kita, barangkali hadir di sini, Pak Sugeng, mengatakan, Pak, di depan Bapak, saya menyampaikan bahwa saya akan memberikan zakat untuk IINTOA. Saya bilang, terima kasih, saya tidak pernah menolak. Jadi maksud saya, berapapun yang Bapak-Bapak berikan, di luar sertifikat IINTOA tidak pernah akan menolak. Itu pertama. Yang kedua, betul apa yang disampaikan oleh Pak Riki, Bapak dan Ibu, dan saya menyampaikan lagi, saya berterima kasih kepada tim kecil, tim teknis yang dibentuk oleh kami secara bersama-sama melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh asosiasi lain. Saya berani mengatakan itu. Tidak dilakukan oleh asosiasi lain. Ini murni oleh IINTOA, mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai hari ini. Tetapi ketika nanti baik dana hibah maupun soft loan itu tidak otomatis hanya dinikmati oleh IINTOA, oleh semua asosiasi, oleh semua organisasi apapun yang bernaung di bawah Departemen Pariwisata atau yang memiliki kegiatan jasa wisata. Semua kita IINTOA. Saya kira itu saja, Pak, yang ingin saya. Ya. Halo, Pak Paul masih? Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Tadi ada penyampaian dari Pak Joseph. Ini hanya informasi bahwa sertifikat Astindo itu dikenakan 500.000 ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Joseph. Tapi apakah mau dibahas di sini, Pak Ketua, Pak Riki, apa yang sudah kita sampaikan di rapat pengurus? Mungkin Pak Paul ada pendapat, pandangan, apakah sudah menjadi satu keputusan bulat atau memang ada bisa menampung suara dari teman-teman kita yang di pertemuan anggota ini? Saya kira, Pak, terima kasih Pak Yogi, terima kasih Pak Yosef yang berikan perbandingan. Sertifikat kita ini belum jadi. Tetapi sudah pernah digambarkan bahwa sertifikat kita ini menjadi sertifikat yang berbeda. Sertifikat yang punya, maaf dalam hal ini kita bicarakan, tetapi apabila sudah diterima yang khusus untuk itu, maka saya kira ya mungkin arif kalau kita tidak membandingkan dengan sertifikat yang dimiliki oleh asosiasi lain. Saya kira itu dari saya, Pak, jawaban. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya masih ada waktu 15 menit. Kita buka acara tanya jawab tentang
dana hibah, tentang dana soft loan, dan juga tentang organisasi. Silakan. Saya boleh, Pak? Pak Joseph, silakan. Ya, yang pertama selamat sore Pak Ketua dan semua teman-teman. Sore Pak Yosef. Ya, Sore Pak Yosef. Ya Pak Paul, Pak Riki, itu hanya sebagai informasi saja mengenai biaya sertifikat di Astindo itu memang 500.000 ya. Nah, tetapi saya setuju apabila Intoa punya kebijakan tersendiri. Mau 750, mau 1 juta, mau berapapun, kami setuju karena ini organisasi yang memang saya paham organisasi, saya juga orang organisasi. Setiap organisasi kan perlu biaya ya untuk kelangsungan menjalankan roda kegiatan ya. Berapapun yang menjadi keputusan pengurus, kami siap untuk membayar. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu, mungkin ini sudah tidak update, saya harapkan ini tidak update, bahwa kami di internal pernah rapat mengenai soft loan atau dana hibah ini, tetapi yang menjadi sorotan pada saat itu bukan pada NIB atau TDUP, tetapi justru sasarannya ke pajak. Jadi siapa yang akan mendapatkan dana hibah, rencana dana hibah ini adalah perusahaan yang perpajakannya bagus. Itu yang pernah di internal organisasi kami dibahas. Ya, jadi lebih fokus ke masalah perpajakan. Kalau di Intoa mungkin tadi yang saya perhatikan ke masalah perizinan ke PDUP. Itu yang saya sampaikan. Hatur nuhun. Baik, makasih Pak Joseph. Terima kasih. Oke. Memang sebetulnya yang dibicarakan tadi yang utama adalah seperti yang disampaikan Pak Indra, PPH dan PPN itu udah confirm. Tapi untuk mendapatkan itu perusahaan harus punya TDUP. Jadi itu sejalan semua Pak Joseph. Itu betul. Ya, oke, makasih. Berikutnya ada penyampaian katanya ada usul dari Ibu Helen. Bu Helen. Ibu Helen Delima, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya hanya mengusulkan terkait dengan tadi penjelasan Pak Ketua dan juga ditambahkan oleh Pak Yongki terkait dengan biaya untuk sertifikat dan biaya keanggotaan. Kalau boleh Pak, kami disuratin secara formal lalu di email aja Pak, supaya berdasarkan itu kita akan feedback. Ya, saya rasa seperti itu aja. Ya, terima kasih Bu Helen. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu informasinya. Memang akan kami lakukan, tapi ya ceritanya kita urun rembuk dulu ke teman-teman kita, teman-teman udah aware, nanti kita surat resminya. Makasih Bu Helen. Pak Yongki takut dikudeta soalnya. Itu kewajiban itu harus Pak. Makasih. Iya, oke. Ya, Pak Nyoman Subrata. Ya, selamat sore Om Swastiastu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo salam budaya. Terima kasih yang terhormat Pak Paul, Ketua Intoa, Pak Yongki, Pak Riki, teman Bapak, Ibu-ibu semua yang ada di ruangan ini, salam kenal dari Subrate Bediratur. Konsentrasi saya ada di dana hibah dan soft loan. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa PPH dan PPN badan itu menjadi acuan dari pihak kementerian dalam mengeluarkan dana hibah, tetapi di sisi lain ada permintaan dari pihak kementerian untuk bisa membuka data dari travel agent, dan travel agent harus membuat surat pernyataan. Nah, ini yang mungkin cukup mengkhawatirkan, apakah setelah data dari PPN dan PPH diketahui dari pajak, perlu juga membuat surat pernyataan untuk mereka membuka, untuk kita memberikan semacam otorisasi membuka data perusahaan. Nah, itu mungkin menjadi cukup riskan. Itu yang kedua mengenai soft loan, sejauh ini memang tadi belum ada yang menyatakan grace period ataupun bunga yang sampai saat ini masih dalam proses
negosiasi atau pembicaraan. Nah, mudah-mudahan hal ini lebih cepat didapatkan. Dan yang ketiga, bahwa ternyata yang disampaikan tadi juga dana hibah ini tidak hanya bisa diajukan atau didapatkan oleh anggota INTOA, tapi anggota asosiasi yang lain juga akan mendapatkan hal tersebut. Nah, ini menjadi sangat menarik juga. Oleh karena itu INTOA yang pertama mengajukan ini diharapkan lebih cepat mendapatkan hal tersebut. Itu saja Pak yang konsentrasi saya di data yang diinginkan oleh pihak terkait yang akan buka. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Riki mau menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Nyoman. Pak, jadi begini Pak Nyoman Subrata, memang teknisnya kita belum mendapat, karena kan nanti setelah semua terlihat bentuknya akan ada juklak dan juknis ya Pak, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya mengenai ini. Karena ini kan kita menerima kabar ini, laporan ini dari Pak Indra pada saat bertemu dengan Pak Mugianto. Memang ada agenda kami di pengurus, terutama minggu depan, antara hari Senin atau Rabu, kami terus mengejar dari pihak Pak Mugianto selaku person in charge untuk dana hibah, dan juga dari Bu Dedi, Pak Dedi yang in charge untuk dana mengenai soft loan. Ini terus kita, karena saya pengen tahu Pak, kami ini pengen tahu sampai di mana begitu hal ini dilakukan, mengingat ini penting sekali buat kita semua. Dan pastinya setelah itu juknis atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya sudah ada, kita bisa sosialisasikan kembali. Ya mudah-mudahan sih kita pinginnya sih akhir Februari sudah selesai semua ya, jadi bisa keluar gitu, jadi nggak keduluan sama yang lain gitu, maksudnya sama hotel atau restoran lagi, nanti ada ini kedua lagi, tahap kedua hibah, waduh kelenger kita. Yang enak Pak Nyoman Kirtil kan dapat double terus nih. Begitu Pak Nyoman Subrata. Ya, begitu Pak Yongki. Udah habis duluan. Baik, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu? Pak Yongki, saya izin. Pak Nyoman Kirtia ya. Barangkali dari teman-teman itu sudah banyak yang mempertanyakan kayak apa sih teknisnya gitu ya. Kalau saya lihat sebetulnya hampir sama dengan apa yang dilakukan terhadap PHRI itu. Yang pertama legalitas perusahaan itu. Jadi kalau OSS yang sekarang itu kan TDUP itu merupakan ujungnya pengganti SIUP di masa lalu. Ya. NIB harus segala macam itu nanti di ujungnya dapat TDUP, itu legalitasnya yang saat ini kalau kita mengurus lewat OSS. Mungkin dah semua teman-teman paham. Yang kedua, karena kita membayarnya pajak itu bukan ke daerah, jadi kayaknya betul juga PPH dan PPN lah yang dijadikan patokan untuk besarannya nanti kira-kira dapat berapa perusahaan A, B, dan C itu. Sepertinya kayak itu, karena kan kalau hotel itu dia kan bayar PHR-nya ke Dispenda, jadi data Dispenda itu simple banget gitu. Jadi begitu mau melaksanakan hibah, pemerintah minta data dari Dispenda, udah keluar seluruh hotel yang registered yang di suatu daerah itu akan muncul dia dengan besaran PHR yang dibayar 2019. Nah ini mungkin nantinya kalau sudah clear begitu, itu besarannya akan dilihat dari jumlah PPH dan PPN, plus legalitas itu sudah selesai, mudah-mudahan tidak perlu lagi surat pernyataan apa segala macam, kecuali misalnya memang ada perusahaan yang tidak bayar pajak sama sekali, mungkin itu barangkali yang agak sulit gitu. Itu sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman penyampaian informasi tambahannya. Masih ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapat mungkin atau bertanya? Masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup pertemuan ini untuk dibuka dengan pertemuan online seminar.
Oke. Apabila tidak ada yang lain yang ingin dipertanyakan, mungkin Pak Ketua sementara menutup pertemuan yang kita yang sekarang, Baik. pertemuan anggota, kemudian kita akan lanjut dengan pertemuan online seminar. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Yogi, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya hanya ingin meyakinkan kepada Bapak dan Ibu bahwa kami di pengurus ya ditugaskan oleh Bapak dan Ibu itu melakukan komunikasi hampir setiap hari. Minimal 2 hari sekali. Baik pada tingkat atas maupun pada tingkat menengah dan tingkat bawah. Yang paling atas kami berkomunikasi dengan menteri. Di tengah kami berkomunikasi dengan deputy. Dan di bawah dengan direktur dan staf direktur. Jadi kami tidak menunggu. Tim teknis tidak menunggu dihubungi, tetapi kami justru mengejar. Tim teknis mengejar terus informasi-informasi dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh departemen. Satu. Yang kedua, yang dimaksudkan oleh departemen itu adalah departemen keuangan. Jadi supaya tidak rancu, pajak itu yang minta itu adalah departemen keuangan. Kajian yang minta itu departemen keuangan, bukan departemen pariwisata. Departemen pariwisata adalah pihak yang membantu kita untuk mendapatkan permintaan-permintaan kita. Uangnya ada di sana, bukan di departemen pariwisata. Supaya tidak sekali lagi tidak rancu. Gitu. Saya banyak membaca komentar-komentar di grup-grup di ruangan BAG. Ya kadang-kadang ya kesal juga sih. Tidak tahu tetapi berusaha untuk menyerang. Gitu. Kalau dulu saya pakai kata nyinyir. Apa itu menteri? Apa itu ini? Apa itu? Ya Tuhan, ampun dosa hamba. Itulah. Uang ini ada sekali lagi, uang ada di Departemen Keuangan. Departemen Keuangan adalah pemerintah mewakili pemerintah pusat, mewakili Pak Jokowi, memakai tangan Departemen Pariwisata untuk membagi uang kepada kita semua. Itu dua. Yang ketiga, tentang kajian. Jadi nanti ini untuk tim teknis. Kajian yang dilakukan oleh Mandalika itu tidak bisa disamaratakan atau diangkat dengan yang diperuntukkan bagi jalan wisata. Beda. Kajian kita, bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita membangun sistem pasar. Mulai dengan perencanaan kita di kantor kita, membuat paket, lalu kita mempromosikan, menjual, dan sebagainya. Sampai pada wisatawan itu datang. Jadi ini kajian situ. Kalau kajian diajukan oleh Mandalika itu kajian pembangunan destinasi. Nah, ini nanti Bapak tolong sampaikan ini. Saya juga sudah menyampaikan. Saya juga tadi malam saya menyampaikan pada Direktur Manajemen Pembiayaan, Manajemen Industri dan Investasi. Beliau mengatakan kepada saya, Pak, tolong serahkan kajian. Saya bilang, tolong berikan kajian yang macam mana yang dibutuhkan. Supaya tidak semua rancu. Nah, itu berarti apabila sudah diberitahu kajian pemasaran, Bapak dan Ibu harus membuat kajian di tempat masing-masing. Di kantor Bapak dan Ibu masing-masing, membuat kajian pemasaran. Sekali lagi, ini bukan diminta oleh Departemen Pariwisata, tetapi diminta oleh Departemen Keuangan melalui Departemen Pariwisata. Jadi sekali lagi mohon sabar, mari kita lakukan apa yang diminta, dan sebelum itu tentu tim teknis akan berkomunikasi terus dengan Departemen Pariwisata. Kita tidak langsung ke Departemen Keuangan, kita melalui rumah kita dulu, rumah besar. Rumah besar bergabung dengan rumah besar yang lain. Kita menunggu hasilnya.
doakan agar dua-duanya, baik dana hibah maupun soft loan, bisa keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apa tujuan daripada kajian? Kajian adalah untuk menjawab apakah bisa diberikan bunga 1% dan apakah bisa diberikan grace period 2 tahun. Itu permintaan kita, sekali lagi. Itu permintaan IINTOA kepada pemerintah melalui Departemen Pariwisata. Saya kira itu Pak Yongki. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita sudah hadir dan sama-sama bertukar pikiran. Dan apabila ada yang kurang, silakan WA kepada Pak Riki, saya, Pak Yongki, dan tim teknis kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian pertemuan anggota kita saat sekarang akan kami tutup. Silakan Anda tetap berada di ruangan ini karena kita akan melakukan presentasi Pak Yongki, dari Ibu. Yes. Maaf Pak Yongki, ini ada pertanyaan Pak Yosef yang belum dijawab. Ya. Dia minta data informasi anggota yang daftar yang sudah lengkap sama yang belum, Pak. Ya. Datanya per daerah atau semuanya, Pak Joseph? Saya pikir per daerah sesuai dengan domisili masing-masing ya. Ya, kalau bisa per daerah, jadi saya bisa membantu informasikan ke teman-teman di daerah saya. Oke. Yang belum lengkap atau misalnya ada perintah untuk ekspansi gitu, mengajak yang lain juga. Ya. Oke. Silakan. Makasih. Ya, makasih Pak Joseph. Makasih, nanti kita share aja. Oke, ya. Satu lagi Pak Yongki. Yes. Kami kan sudah pernah beberapa kali mengirim data-data secara online ke Bu Epi. Tetapi kami juga belum tahu apakah sudah terdaftar. Tapi dari minggu yang lalu kami mencoba untuk mengirim data-data langsung hard copy-nya. Tapi permintaannya kok banyak sekali ya. Padahal kita sudah merupakan anggota ASITA atau sudah punyai nomor NIA, tapi diminta sponsorship dari anggota-anggota yang lain gitu. Yeah. Padahal kalau kita lihat kan IINTOA ini kan semua pesertanya kan baru gitu. Nah itu mohon diklarifikasi Pak Yongki. Terima kasih. Baik, itu memang sudah menjadi kesepakatan kita bersama sejak awal. Bahwa referensi dari dua perusahaan itu diperlukan, Pak. Karena kita memerlukan endorsement, apakah teman-teman kita ini benar pemain inbound, ya anggota ASITA, tapi kita tidak mengetahui secara pasti di lokasi masing-masing bahwa yang bersangkutan adalah anggota inbound murni. Referensi dari teman kita yang sudah anggota IINTOA itulah yang menjadi endorsement kita. Demikian Pak, informasi tambahan. Tapi kalau surat-surat yang lainnya sangat lazim. Nomor 1 adalah tanda tangan basah pengajuan menjadi anggota IINTOA. Nomor 2 adalah referensi. Referensi itu ya mungkin tinggal menghubungi Mas Riki, Pak Ketua, atau mungkin kepada saya atau kepada siapapun yang dikenal. Saya yakin teman-teman kita akan membantu. Referensi itu hanya sebatas bahwa teman yang bersangkutan mengetahui yang mengajukan itu adalah betul-betul anggota IINTOA yang bermain inbound. Oke, makasih Pak.